Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Hayya bina syukran katsiran ila Allah azza wa jalla allazi qad ata'na ni'matan katsiratan wa ni'matan mutanawwiyatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makani fa insyaallah. Perkenalkan, nama saya Ali Fajri Ibnu Umar Ismail. Saya berasal dari Kaimana, Papua Barat dengan NIM 25000242239. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu Sosiologi Hukum bab 3. Yang pertama adalah tokoh-tokoh yang berada di Eropa Barat. Tokoh-tokoh yang berada di Eropa Barat, contohnya yang pertama yaitu Karl Marx dari tahun 1818 sampai 1883. Menurut Marx, hukum dan kekuasaan politik itu merupakan sarana kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi. Untuk menyelenggarakan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi, pokok pemikiran Marx dalam sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Yang A, hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Hukum tidak berfungsi untuk melindungi, hukum hanya melindungi kelompok-kelompok yang dominan. B, hukum merupakan alat integrasi tetapi merupakan pendukung ketidaksamaan atau ketidakseimbangan yang dapat membentuk perpecahan kelas. Dan yang C, hukum dan kekuasaan merupakan sarana kaum kapitalis yang menyengsarakan kekuasaan. Dan D, hukum bukanlah model idealis dari moral masyarakat atau setidak-tidaknya masyarakat bukanlah manifestasi normatif dari apa yang telah diumumkan. Marx memandang masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang antagonis dalam pandangannya. Watak dasar seperti ini ditentukan hubungan konflik antara kelas-kelas sosial yang kepentingan-kepentingan saling bertentangan dan tak dapat didamaikan karena perbedaan kedudukan mereka dalam tatanan ekonomi. Nomor 2 yaitu Henry S. Maine. Pada tahun 1882 sampai 1888. Pemikiran Henry Maine dalam bidang sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang A, masyarakat bukanlah masyarakat yang serba laten, melainkan yang bersifat kontingen. Dari sinilah ia dicetuskan sebagai bapak teori evolusi klasik. Teori ini mengatakan bahwa masyarakat yang progresif adalah masyarakat yang bergerak dari status ke kontrak. Dan yang B, dalam masyarakat terdapat askripsi-askripsi tertentu yang bersangkutan dengan posisi masing-masing di dalam tatanan status yang telah diradisikan dalam masyarakat. Dan yang C, kenyataan dalam masyarakat akan berubah tatkala masyarakat melakukan transisi ke situasi-situasi baru yang berhubungan dengan membesarnya agresi dalam kehidupan. Dan nomor 3, Emil Durkheim. Ia adalah seorang ahli sosiologi, sejak semula mempunyai perhatian yang sangat tinggi terhadap hukum. Sebagai seorang sosiologi, ia amat terikat pada penggunaan metodologi empiris dalam mengungkapkan idenya tentang hukum. Durkheim bertolak dari penemuan yang menemukan salah satu pemikiran hukum dan tipe ide solidaritas dalam masyarakat. Ia membuat perbedaan antara hukum yang menindak dengan hukum yang mengganti atau represif. Dengan Durkheim mengajukan tipologi yang membedakan secara dikotomis dua tipe solidaritas, yaitu mekanis dan organis. Adapun rinciannya sebagai berikut. A. Hukum solidaritas mekanis dinyatakan oleh Durkheim ketika masyarakat masih berada pada tahap diferensiasi segmental. Masyarakat banyak satuan pilihan masing-masing berformat kecil antara satu dengan yang lain. Dan merupakan cerminan masyarakat
yang terdiferensiasi atau terspesialisasi ke dalam fungsi-fungsi. Yang keempat ialah Max Weber. Max Weber dari tahun 1864 sampai tahun 1920. Weber memandang hukum sebagai suatu kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang dikelompokkan dan dikombinasikan dengan konsensus, menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksaan. Weber juga disebut sebagai bapak sosiologi hukum modern, yang mengharap hukum secara komprehensif dengan metodologi sosiologis. Tipologinya yang disusun melalui sumbu formal substantif dan sumbu irasional rasional, yaitu sebagai berikut. A. Menyangkut perbedaan bagaimana suatu sistem hukum disusun sehingga merupakan suatu sistem yang mampu menentukan sendiri peraturan dan prosedur yang dipakai. B. Substantif, bersifat eksternal dan merujuk kepada ukuran di luarnya, terutama kepada nilai-nilai agama, etika, serta politik. C. Weber berpendapat hukum memiliki rasionalitasnya yang substantif ketika substansi hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan umum abstrak yang siap didedukasikan guna menangani kasus konkret. Ada 3 tipe penyelenggaranya dalam pengadilan menurut Weber, yaitu 1. Tipe peradilan kadi atau peradilan dengan fungsi perdamaian atas dasar kearifan. 2. Tipe peradilan empiris. Dan 3. Tipe peradilan yang rasional. B. Tokoh Amerika Serikat. Oliver Wendell Holmes pada tahun 1841 sampai 1935. Holmes yang dikenal dengan revolusi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika Serikat. Holmes menolak dengan tegas mazhab analitis maupun mazhab historis. Pikiran utama Holmes dalam sosiologi hukum ini adalah bahwa setiap hakim bertanggung jawab keputusan-keputusannya hakim, serta selalu sadar dan yakin bahwa hukum itu adalah bukan suatu hal yang omnipres. In the Sky melakukan suatu senantiasa hadir dalam situasi-situasi konkret to meet the social need. Ia menuliskan The Life of Law is not logic. It has been experienced bahwa kehidupan hukum tidak pernah berdasarkan logika, melainkan merupakan pengalaman yang isinya harus dilukiskan oleh sosiologi hukum. Nomor 2, Benjamin Nathan Cardozo. Benjamin Nathan Cardozo hidup pada tahun 1870 sampai 1930. Ia adalah seorang hakim yang bertolak dari perenungan tentang perlunya memperbarui teknik hukum yang aktual menurutnya dalam setiap praktik yang semakin besar, yang diakibatkan suatu manifestasi yang tidak dapat peradilan bukanlah penemuan hukum, melainkan penciptaan hukum. Ide pemikiran hukum Cardozo ini dapat ditemukan dalam bukunya The Nature of Judicial Process. Pemikiran Cardozo sebagai berikut. A. Hakim memiliki kebebasan untuk menuntaskan kekuatan perkara, tapi dengan kepentingan hukum. B. Berbagai kehidupan sosial seperti logika, rakyat, instrumen, dan sejarah standar moralitas yang disepakati bersama. Kehidupan merupakan instrumen ke arah terciptanya hukum. Dan C. Hukum harus tetap sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial. Nomor 3, Rochpaul. Hidup pada tahun 1870 sampai 1964. Pandangan Rochpaul adalah hukum diselenggarakan untuk memaksimalkan pemuasaan kebutuhan dan kepentingan interest. Ia lebih cenderung melihat kepentingan bukan etika dan moral dalam kehidupan hukum. Pokok pikiran Paul adalah sebagai berikut. Ia lebih menelaah akibat sosial yang aktual dan dari adanya lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum lebih pada fungsi hukum daripada isi abstrak. Mengajukan studi sosiologis untuk mempersiapkan perundang-undangan dan menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha yang bijaksana dalam menemukan cara terbaik untuk melanjutkan membimbing usaha-usaha seperti itu. C. Untuk menciptakan efektivitas
cara dalam membuat peraturan perundang-undangan, dan memberi tekanan kepada hukum untuk mencapai tujuan-tujuan sosial tidak dikenakan sanksinya. Poin seperti memandang hukum sebagai proses rekayasa sosial. Positivisme hukum dan masalahnya, hukum seringkali dikatakan sebagai pemikat karakter beraspek ganda, dapat diekspresikan dalam beberapa ekspresi dalil-dalil harus yang menentukan cara subjek. Jadi hukum yang positivisme hukum dan masalahnya hukum sering dikatakan sebagai karakter beraspek, contohnya seperti beraspek ganda. Beraspek ganda yaitu dengan terdiri dari beberapa ekspresi dalil-dalil yang harus menentukan cara subjek-subjek hukum. Pada intinya, positivisme adalah sebuah posisi filosofis yang menegaskan bahwa pengetahuan ilmiah yang berasal dari observasi terhadap data-data dan pengalaman, yakni untuk melihat kebalik fakta-fakta yang diobservasi maupun mengenai sebab-sebab yang terjadi pada saat observasi tersebut. Positivisme hukum berusaha memungkinkannya untuk mengidentifikasi, melihat kebalik peraturan-peraturan legislatif tersebut. Peraturan legislatif tersebut mungkin tanpa legislatif tersebut, yakni kepada mempertimbangkan pengetahuan hukum profesional. Dari pengetahuan hukum profesional, sebuah bentuk pengetahuan yang akan dipertimbangkan dari sudut pandang sosiologis. Jadi positivisme itu menggambarkan hukum yang positivisme adalah sebuah fondasi filosofis modern utama dari pengetahuan hukum profesional, sebuah bentuk pengetahuan yang akan dipertimbangkan dari sudut pandang sosiologis. Demikianlah tugas saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.